Ya, terima kasih Pak Oding. Walaupun maaf saya agak terlambat, tetapi maksudnya connecting juga karena kebetulan kami punya teman juga atau mitra di perhutanan sosial. Memang kendalanya adalah tadi kadang-kadang hasil produk dari hasil perhutanan sosial teman-teman agak sulit menjual di areanya sendiri. Nah, Pak Oding, apakah di tempat Pak Oding sudah punya pengalaman belum melakukan pendaftaran? Misalnya kita tentukan juga bahwa cara menghasilkan produk tersebut dengan cara yang lestari, kemudian sumber dari pakannya sendiri, terus kemudian titik koordinat mungkin kalau di daerah perhutanan sosial kan pasti ada petanya, jadi petani A atau pengumpul A, B, dan C. Mungkin saya rasa itu bisa membantu. Kemudian yang selanjutnya memang ada profiling dari konsumen madu itu sendiri. Mungkin insya Allah next kalau kita ada sharing lagi saya akan coba berbagi. Nah, apakah untuk dari produk di daerah Bapak itu ada khas dari madu yang memang dihasilkan? Karena kita sekarang sebenarnya dari sisi konsumen kita kekhawatiran adanya madu dalam arti Iya, madu palsu. Nah, iya, yang iya. harganya tentu tidak bisa tidak bisa menandingi dari harga madu yang asli. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini sebenarnya juga program di Apida itu. Jadi kami ingin membalikan madu yang kualitas premium dan itu semua harus tertera produk madu kita mungkin nanti di labelingnya gitu. Karena gini, masih ada di teman-teman kita sendiri ketika pakan terbatas gitu, yaitu memberi nutrisi tambahan gitu ya kan terhadap madu berupa ya gula itu gitu. Jadi ya ini yang menjadi kendala. Nah, oleh karena itu saya kira memang madunya asli ya dikeluarkan oleh madu, tapi pakannya ini kan bukan pakan alami gitu, tapi memakan gula pasir gitu. Dan tentu ini kalau dihasilkan menjadi sebuah produk dari lebah berupa madu, tentu kadar gulanya tinggi. Nah, coba Bapak Ibu lihat sekarang, pernah enggak di label-label madu itu menampilkan kandungan yang ada di madu? Itu tidak ada, paling cuma kadar air. Orang biasanya mau menyebut kadar gula berapa, mili berapa, itu tidak ada. Berapa sukrosanya, fruktosanya itu enggak ada. Nah, kami ingin mengarahkan sebagai sebuah produk premium, semua informasi yang dibutuhkan oleh konsumen itu harus tertera di label dari produk madu itu. Sehingga ketika, maaf mungkin seorang yang punya penyakit diabetes, ketika dia akan meminum madu, ya tentu dia tidak akan ragu lagi apakah ini madu asli atau murni. Ya kan bisa dibedakan atau madu asli, murni, dan maduan tadi gitu. Nah, ini kan memang menjadi kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Apakah minum madu yang saya minum ini memang betul-betul madu asli atau enggak? Makanya istilah kita itu insya Allah yang melalui Apeda itu gitu ya, kita mengajak juga para produsen untuk jujur gitu ya, karena insya Allah dengan proses-proses seperti itu saya kira akan menjadi kelebihan dari produk madu yang kita sampaikan. Nah, terkait pasar, memang kalau di Sumut itu khusus yang kami dampingi, mereka memasarkannya langsung ke pengunjung karena memang sekaligus di situ lebah madu diproduksi, di situ juga tempat wisata. Nah, jadi kebetulan wisatawan itu gitu ya, karena ini madunya asli, murni, pakannya alam, mereka bisa mencicipi langsung. Jadi setelah mencicipi itu ya kita ajak ke ruang produksi, ke tempat jualan, ada etalase di kelompok ini. Kemudian kita tawarkan, inilah madu yang sudah dikemas dari Bapak Ibu yang minum tadi di lapangan gitu, dan merasa enak kan mereka gitu, kebetulan madu mangrove. Jadi tidak terlalu asam, dia manis gitu. Jadi banyak yang membeli gitu. Nah, kebetulan di sini yang KPH Langkat ini belum pemasarannya belum jauh gitu ya. Nah, saya kira di dalam proses-proses itu kita juga memberikan semacam isian kuesioner ya Bu ya kepada konsumen yang datang khususnya untuk lebah madu. Sehingga nanti kita bisa ada tanggapan dari para konsumen itu terkait madu yang diproduksi oleh kelompok perhutanan sosial yang kami dampingi.
Nah, kira-kira begitu mungkin Bu yang selama ini kami jalankan gitu ya di dalam usaha madu di kita gitu ya. Sehingga sekali lagi karena produksinya juga masih terbatas gitu ya. Jadi kami pun belum menjual terlalu jauh, tapi di tingkat lokal sendiri udah cukup memenuhi dan memang produksinya istilahnya ya kalau ada pemesan pembeli bisa kita berikan lah madu yang kita produksi. Terima kasih Pak Odeng, Bu Bibong. Satu lagi pertanyaan dari teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Oding, Bapak. ya. Pak Oding mohon maaf mau nanya mungkin agak sedikit menyimpang nih, tapi ada kaitannya. Itu kalau kita mau cari ke perhutanan nyari lahan perhutanan nasional itu sosial itu seperti apa ya? Kebetulan kan kita di Bogor. Mohon maaf saya kan kemarin udah nyari. Ternyata maaf tadi kayak sumut itu dimintanya luar biasa, saya diminta 60 juta Pak per 1 hektar kan gitu. Saya masih belum berani karena di bawah juga Pak, kalau dia bilang kalau Bapak ini lahan ini siap-siap aja lah Bapak nanti diguling-gulingkan, karena di situ ternyata sudah ada yang ngurus lahannya gitu loh Pak, garap gitu loh. Kalau kami tidak dilibatkan, siap-siap aja lebah Bapak katanya hilang gitu kan. Nah, saya kan jadi ini riskan juga ini saya sebenarnya gitu. Memang lokasinya bagus, ya saya juga suka, ada air, ada apalah saya gitu. Tapi ya itu tadi Pak, sumut itunya itu Pak yang luar biasa. Saya diminta oleh atas, dari atas itu minta 60 juta untuk, dia sih bilang untuk 60 tahun. Tapi kalau yang bawahnya nggak dilibatkan sangat bahaya sekali kan gitu. Itu kalau kita ingin nyari yang aman itu kan di Bogor juga kita ditawarkan 25 hektar, silahkan pilih kan gitu. Tapi yang nawarkan kan ya kayak ada biong-biongnya begitu nih, kita masih ada. Jadi kalau yang di Sumut seperti apa Pak? Harganya apa sama atau lebih mahal atau tidak ada biaya? Mohon maaf. Mohon persis ini penting untuk disampaikan. Mohon enggak. Yang pertama gini Pak, jadi alokasi atau lahan untuk perhutanan sosial itu harus kawasan hutan Pak. Jadi dalam kawasan itu hutan negara, gitu ya. Jadi hutan negara. Nah itu di mana-mana saja hutan negara yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial itu bisa dilihat di peta indikatif areal perhutanan sosial PIAP semuanya Pak. Jadi kawasan-kawasan hutan di Sumut yang untuk areal perhutanan sosial itu udah dipastikan di Kabupaten A di mana, Kabupaten B di mana, karena udah ada petanya Pak. Nah sekarang kalau di Bogor misalkan, apakah itu kawasan hutan? Dalam pengertian hutan negara Pak ya, memang itu mungkin berupa hutan, tapi bukan kawasan hutan gitu. Nah boleh jadi itu bukan kawasan hutan Pak kalau yang ditawar-tawarin duit begitu mah. Karena kalau di perhutanan sosial yang memang alokasi lahannya itu di hutan negara, nggak ada cerita begitu Pak. Justru kami sekarang itu mencari orang, ini mau dikasih 500.000 hektar, sekarang baru 100.000 hektar Pak. Masih ada 400.000 hektar yang belum dikelola masyarakat. Kira-kira gitu Pak ya. Nah jadi sekali lagi, tidak ada cerita di dalam permohonan perhutanan sosial itu harus membeli lahan, menyewa lahan, enggak Pak. Ini hutan negara, diserahkan ke masyarakat secara legal, namun proses-prosesnya harus diikuti. Ya itu ada di Permen LHK, nanti Bapak membentuk kelompok gitu ya, kemudian Bapak mengumpulkan KTP, KK gitu ya, kemudian nanti membuat rencana usaha, dipetakan, nanti pemetaannya dibantu oleh KPH, oleh kami pendamping, langsung dikirim ke Menteri Pak bukti administrasi itu. Nanti diperiksa di Jakarta, nanti turun. Verifikasi teknis namanya pertek. Nanti yang daftar di alamat yang kemarin dikirim orang-orangnya itu harus kumpul, diverifikasi betul atau enggak orang ini di desa itu atau enggak gitu ya kan, kira-kira gitu. Nah jadi saya kira mungkin itu teknis lah Pak, tapi sekali lagi kalau berbicara tentang lahan perhutanan sosial itu gini, siapa pemohon perhutanan sosial itu Pak? Yang pertama perorangan boleh, Bapak nih di Kota Bogor gitu ya kan, tapi pingin punya perhutanan sosial, boleh Pak. Silahkan, asal, nah tadi tuh dalam prosesnya Bapak punya kelompok, yang kelompok itu adalah masyarakat sekitar hutan yang arealnya mau Bapak pakai sebagai area perhutanan sosial. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Nah, tapi kan biasanya
Ya kalau bahasanya masyarakat itu, ngapain kami jadi anggota Bapak misalkan, bagus kami membentuk kelompok sendiri gitu, kira-kira gitu. Nah itu Pak, jadi kalaupun nanti di dalam prosesnya kita sebagai investor, mending berperan sebagai investor saja gitu. Jadi kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang sudah menjalankan usaha perhutanan sosial, mungkin mereka kekurangan modal, kekurangan dana, tapi potensi untuk usaha lebah madu, ya kita saja sebagai investornya Pak. Nanti di situ ada nota kesepakatan kerjasama, berapa bagi hasilnya itu sudah diatur di Permen LHK. Nah daripada Bapak tadi dimintai duit 60 juta dan sebagainya gitu ya, udah kita kerjasama saja dengan kelompok perhutanan sosial gitu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tidak ada sebenarnya permintaan uang dan sebagainya ini gitu ya, sebagai mungkin kompensasi karena kita sudah mendapat hutan negara yang dikelola perhutanan sosial, itu tidak ada Pak. Ya mungkin yang kalau kasus tadi itu kayaknya bukan di hutan negara lah. Kalau Bogor mah saya juga tahu kan, saya di 8 tahun di Bogor kuliah S1, kuliah S3 gitu ya. Nggak ada kawasan hutannya Pak, kecuali perhutani. Ya kan, nah, perhutani itu yang mungkin itu masuk perhutani wilayah 3 Jawa Barat, KPH Bogor mungkin gitu ya. Tapi sekali lagi dipastikan Pak, kalau itu hutan negara, baik di hutan yang mungkin di luar Jawa ataupun yang di Jawa yang sekarang dikelola oleh perhutani, itu sebenarnya nggak ada tuh. Kalaupun ada mungkin itu oknum lah Pak. Saya ke pendamping perhutanan sosial tahu persis Pak, itu mekanisme itu tidak ada. Mungkin itu Pak Dayat ya yang bisa saya sampaikan. Pak, satu lagi Pak, terkait yang chat tadi ada nanyakan, Bapak tadi kan mengatakan peta indikatif tadi ya, itu bisa lihatnya di mana itu Pak? Peta indikatif di tiap provinsi bisa di ini Pak, di GOKUPS mungkin ya, di Direktorat Jenderal Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Coba di Jakarta, dilihat. Berarti? Kalau enggak, Bapak bisa nanya ke BPSKL wilayah masing-masing. Boleh ya. Kalau di Sumatera berarti di Medan ya? Kebetulan BPSKL berkedudukan di Medan yang meliputi seluruh pulau Sumatera. Gitu. Tadi yang tanya dari Riau tadi Pak. Oke. Monggo bisa ditanya mungkin ya ke BPSKL wilayah Sumatera gitu ya. Nanti tiap provinsi kan ada itu. Kalau di Sumut dikit lagi. Gimana? Kalau mau nanya perhutanan sosial di Bogor itu, kita ke siapa ya supaya lebih untuk tahu di mana lokasinya yang memang masih kosong atau yang diperbolehkan, itu seperti apa ya cara? KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan Bogor, yang kebetulan itu unit dari Perhutani unit 3 Jawa Barat. Ya, nanti mungkin saya nanya Pak Didik deh, mungkin barangkali ada yang lebih mudah siapa yang dihubungi. Iya, ke KPH Pak. 9 kurang 3 menit, Oke, Pak. 10. Aduh, sangat sayang sekali ya, ini pertanyaan masih banyak sepertinya teman-teman di sini. Kebetulan lagi ada kegiatan nih. Puas kelihatannya Pak Kun tadi juga. Tapi insya Allah nanti bisa kita lanjut diskusi. Hanya jam 10 pada Anda rapat, nanti kita lanjutkan. Ibu Eli ada closing statement, silakan Bu Eli. Ibu Eli ini sibuk sekali nih. Bu Eli monitor. Ibu Eli yang ngobrol. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya mintakan Pak Iska sebagai perwakilan dari UNWIM untuk closing statement. Silakan Pak Iska. Ya, terima kasih Pak Didik. Jadi perhutanan sosial memang harus kita dorong supaya target capaian luasannya bisa tercapai. Salah satu yang bisa menjadi pendorong adalah pengusahaan lebah madu di wilayah hutan produksi ataupun hutan lindung. Nah, saya pikir ini ada faktor yang memberikan win-win solusi. Kalau misalnya perlebahan dikelola secara profesional dan menjadi menarik untuk banyak orang, dengan sendirinya permintaan untuk mendapatkan akses layanan di perhutanan sosial akan meningkat. Atau sebaliknya layanan perhutanan sosial bisa meningkat kalau ditopang oleh usaha bisnis yang memang punya skala ekonomi yang menjanjikan. Jadi perlebahan dengan perhutanan sosial ini bisa bersinergi untuk saling melengkapi dan saling mensupport program masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Didik. Baik, terima kasih Pak Iska. Terima kasih semuanya.
Bu Tuti Ya. silakan kalau mau foto session Bu Tuti. Bu Tuti, Siap Bapak, mangga silakan foto sebentar session. Pak. Iya. Open cam, open Mohon cam. dibuka on cam-nya. Sudah dibuka. Satu, dua, tiga. Ini ada 2 layar. Jadi sebentar saya buka.